Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, sistem komputer itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama adalah hardware. Nah, hardware adalah peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dapat disentuh. Hardware sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. Yang kedua ada output device atau perangkat keluaran. Merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Yang ketiga ada processing device atau perangkat pemroses. Merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jadi dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Yang terakhir ada storage device. CPU juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat menyimpan utamanya, yang biasanya disebut dengan hard disk. Jadi kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan kita. Seiring berkembangnya teknologi komputer, maka media storage device berkembang sangat pesat, baik itu dari segi kapasitas dan bentuknya. Pada komputer, storage device umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Internal storage misalnya hard disk. Hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar, karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan sementara saat melakukan proses pada data yaitu RAM, Random Access Memory. Lalu external storage yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar dari media penyimpanan utama. Misalnya hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan lain sebagainya. Yang kedua ada software. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi, software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software dibedakan menjadi beberapa macam, misalnya seperti OS atau sistem operasi. Merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Dapat dikatakan juga sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem, termasuk juga menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data. Contoh sistem operasi komputer misalnya seperti Microsoft Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Yang kedua adalah application program atau program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Pada sebuah komputer, perangkat lunak ini sering disiapkan sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya. Misalnya, seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada utility program atau program tambahan. Merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk defragmenter, screen saver, backup, dan lain-lain. Yang keempat ada programming language atau bahasa pemrograman. Merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh dari bahasa pemrograman diantaranya seperti PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain-lain. Yang terakhir adalah brainware, yaitu orang yang menjalankan operasi komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlihat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Pengguna komputer pada umumnya dibagi menjadi 4 macam, yang diantaranya adalah programmer, merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman.
Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan misalnya seperti PHP, Java, Python, C, dan lain-lain. Jadi programmer dapat dikatakan juga sebagai orang yang membuat dan bertugas untuk menyiapkan program yang memang diperlukan pada sistem komputer yang akan digunakan untuk mengolah data. Yang kedua adalah sistem analis, merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, maupun penggunanya itu perorangan, organisasi, dan perusahaan. Seorang sistem analis pun sangat berperan penting dalam proses pengembangan suatu sistem. Seorang sistem analis perlu memiliki 4 keahlian, seperti analisis, teknis, manajerial, dan cara berkomunikasi dengan orang lain atau interpersonal. Yang ketiga ada administrator, merupakan orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Yang terakhir adalah operator, merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu sistem komputer, selanjutnya kita harus mengenali otak dari komputer, yaitu CPU, Central Processing Unit, yang merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU merupakan otak dari komputer. Tanpa adanya CPU, maka komputer tidak berfungsi sebagaimana mestinya. CPU memiliki fungsi untuk menjalankan program yang telah disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, kemudian menguji instruksi dan mengeksekusinya sesuai alur perintah. Fungsi CPU atau Central Processing Unit adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah dan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimaksudkan melalui beberapa perangkat keras, sehingga membuat komputer dapat dioperasikan. Atau istilah lainnya adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU merupakan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register, juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Selanjutnya, unit control atau control unit. Unit control ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program.
Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU atau Arithmetic Logic Unit. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini yaitu 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input-output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama atau jika diperlukan untuk proses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. 5. Mengawasi kerja dari ALU. Terakhir, menyimpan. Nah, setelah kita mempelajari tentang CPU dan control unit, kita akan membahas tentang parallel organization. Komputasi dua arah. Komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Pemrosesan paralel dapat mempersingkat waktu eksekusi suatu program dengan cara membagi suatu program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikerjakan pada masing-masing prosesor secara bersamaan. Nah, tujuan dari pemrosesan paralel ini adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Analogi yang paling gampang adalah bila Anda merebus air sambil memotong-motong bawang saat Anda akan memasak, waktu yang Anda butuhkan akan lebih sedikit dibandingkan bila Anda mengerjakan hal tersebut secara berurutan. Atau waktu yang Anda butuhkan memotong bawang akan lebih sedikit jika Anda bekerjakan berdua. Jenis dari parallel organization ini ada 4. Yang pertama adalah SISD, Single Instruction Single Data. Single data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVAC 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Yang kedua ada SIMD, Single Instruction Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka, dan kita menggunakan 5 prosesor. Pada setiap prosesor, kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama, namun data yang diproses berbeda. Misalnya, prosesor 1 mengolah data dari deretan atau urutan pertama hingga urutan ke-20. Prosesor 2 mengolah data dari urutan 21 sampai urutan 40. Begitupun untuk prosesor-prosesor yang lain. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah ELEAC 4, MASPAR, Cray XMP, Cray YMP, Thinking Machine CM2, dan Cell Processor atau GPU. Yang ketiga ada MISD, Multiple Instruction Single Data. MISD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda, namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Untuk contoh, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh model SIMD, namun cara penyelesaiannya berbeda. Pada MISD, jika pada komputer pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama-sama mengolah data dari urutan 1 sampai 100, namun algoritma yang digunakan untuk teknik mencarinya berbeda di setiap prosesor. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Yang terakhir ada MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. MIMD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Namun banyak komputer yang menggunakan model MIMD juga memasukkan komponen untuk model SIMD. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Power, HP Compact Alpha Server, Intel i8-32, AMD Opteron, Cray X3, dan IBM BG/L.
Ya, itu dia rangkuman dari kelompok 5. Apabila ada salah pelafalan, mohon dimaafkan. Semoga